Halo anak-anak, ketemu dengan Venda lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran lagi ya. Masih yang tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah, tapi pembelajaran yang kedua. Nah, sekarang anak-anak bisa buka ya bukunya, masih Bu Pena yang 2C ini, yang 2C. Nah, sekarang kita buka Bu Pena halaman 8 ya, tentang pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, Pancasila itu adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, sila pertama bunyinya gimana? Sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut pengalaman di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah bersikap jujur ya. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua. Yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, itu adalah pengamalan sila pertama Pancasila ya. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang ada di rumah. Kemudian untuk lambangnya itu sila pertama itu dilambangkan dengan bintang ya anak-anak ya. Ini bintang ada di halaman 9. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua yaitu kita menentukan tekanan kuat dan lemah pada lirik lagu anak menggunakan simbol. Itu di Bu Pena ada di halaman 11 ya. Nah, tekanan kuat itu biasanya terdapat pada ketukan awal bait lagu. Seperti lagu Cicak di Dinding, anak-anak nanti bisa lihat sendiri ya di Bu Pena. Ini ada tekanan kuat yang dilambangkan dengan bintang dan tekanan lemah yaitu dengan 0 ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu adalah menyanyikan lagu dengan tekanan yang lemah dan kuat. Kalau Cicak di Dinding ini yang ditandai dengan tanda bintang ini adalah dinyanyikan dengan tekanan kuat, kemudian yang 0 ini dinyanyikan dengan tekanan lemah ya. Nanti anak-anak bisa praktek sendiri ya di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Ini ada di halaman 13 ya. Untuk mengukur panjang meja dan kursi lebih mudah jika menggunakan meteran. Hasil pengukuran biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau cm dan meter atau m. Berikut hubungan antar meter dan sentimeter ya. Ini ada di halaman 13 anak-anak di Bu Pena. 1 m sama dengan 100 cm atau 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter ya, 1/100. Kemudian ini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah 2m itu 2 meter ya, sama dengan titik-titik centimeter. Jawabannya 2m sama dengan 2 dikali 100, karena tadi 1m itu 100 cm. Jadi kalau ditanya 2m berarti 2 dikali 100. 2m sama dengan 200 karena 2 dikali 100 itu sama dengan 200 cm. Kemudian contoh yang kedua itu yang ditanyakan meternya. Titik-titik meter sama dengan 400 cm. Nah, jawabannya 400 dibagi 100 karena tadi 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter. Nah, 400 bagi 100 sama dengan 400 cm. 4M sama dengan
400 cm. Jadi 400 dibagi 100 itu sama dengan 4 M ya, 4 meter. 400 cm 400 cm itu sama dengan 4 meter. Nah, kemudian latihan soal yang berikutnya adalah dari satuan meter ke sentimeter ya. 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 6 meter sama dengan 6 dikali 100 cm. 6 meter sama dengan 600 cm. Kemudian yang nomor 2, 7M 7 meter sama dengan titik-titik centimeter. Kemudian 7M sama dengan 7 dikali 100 cm. 7M sama dengan 700 cm. Yang nomor 3, 12 meter sama dengan titik-titik cm. 12M sama dengan 12 dikali 100 cm. 12M sama dengan 1200 cm karena 12 ini dikali 100 cm sama dengan 1200 cm. Kemudian yang berikutnya adalah latihan soal centimeter ke meter ya. 500 cm sama dengan titik-titik meter. 500 cm sama dengan 500 dibagi 100. Nah, 500 bagi 100, 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian 800 cm sama dengan titik-titik meter. 800 cm dibagi sama dengan 800 dibagi 100. 800 cm sama dengan 8 meter. Yang nomor 3, 1100 cm sama dengan titik meter. 1100 cm sama dengan 1100 dibagi 100. 1100 sama cm sama dengan 11 meter. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan dari centimeter ke meter itu dibagi ya anak-anak ya, dibagi 100. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan meter ke sentimeter itu dikali. Nah, ini dikali, kalau meter ke sentimeter itu dikali 100, tapi kalau misalnya sentimeter ke meter itu dibagi 100 ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran dengan jangka sorong. Itu ada di halaman 17 anak-anak. Ada di halaman 17 Bu Pena. Alat ukur panjang lain yang sering digunakan adalah jangka sorong. Jangka sorong ini gambarnya ada ya di halaman 17. Anak-anak bisa lihat nanti di Bu Pena. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya ada kelereng, pensil, emur, dan cincin. Secara umum, jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tetap dan bagian geser atau yang bergerak. Ini ada bagian tetapnya, kemudian ada yang bagian gesernya ini ya, untuk mengukur ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di halaman 17 Bu Pena. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi alat ukur. Penggunaan alat ukur disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Berikut contohnya. Yang pertama adalah penggaris. Digunakan untuk mengukur panjang benda kurang dari 30 cm. Contohnya pensil, buku tulis, sikat gigi, dan lain-lain ya. Seperti yang dicontohkan Bunda kemarin di video sebelumnya itu. Kemudian ada meteran. Digunakan untuk mengukur benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya ada meja, kursi, pintu, dan lain-lain. Kemudian ada jangka sorong. Digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya adalah kelereng, cincin, dan bola kecil. Nah, untuk latihan soal di rumah, anak-anak nanti bisa buka Bu Pena halaman 14 ya. Nah, di halaman 14 ini ada latihan soal, silahkan nanti dikerjakan. Nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan di Bu Pena saja. Nanti difoto kemudian dikirimkan ke WA-nya Bu Indah ya. Nah, sudah selesai. Selamat belajar anak-anak. Tetap selalu jaga kesehatan ya di rumah ya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.